Iya, salam untuk kita semuanya, teman-teman sekalian ya. Hari ini kita akan masuk satu topik, yaitu mengenai nilai Kristiani dan norma ya. Satu topik yang sangat penting sekali, yang akan kita pelajari bersama-sama ya. Tapi sebelum itu, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu yang begitu besar atas kehidupan kami. Engkau memelihara kami di masa-masa pandemi ini. Engkau mengaruniakan kekuatan dan kesehatan tubuh kepada kami. Kami bersyukur karena anugerah-Mu yang selalu Tuhan curahkan di dalam hidup kami. Tuhan pimpin kami di dalam masa pembelajaran online ini sehingga kami dapat belajar dengan baik. Kami dapat menyelesaikan tugas dan ujian kami dengan baik. Terima kasih Tuhan, Tuhan berkati kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, nah teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam topik nilai Kristiani dan norma, ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah mengenai ujian kita yang sudah kita selesaikan. Ya, saya mau katakan hampir semuanya menyelesaikan ujian dengan sangat baik sekali ya. Tapi saya mau menyebutkan secara khusus, ya ada 4 orang saya mau apresiasi teman-teman, ya sebentar ya. Ya, saya mau apresiasi 4 orang, yaitu Ernest, Evelyn, Felicia, dan Stephen ya. Yang saya tulis sebagai sangat excellent sekali ya, karena menyelesaikan bukan hanya ujian dengan sangat baik, tetapi juga menyelesaikan tugas dengan sangat baik sekali. Ya, jadi menyatakan pendapat dengan luar biasa, ya, dan juga semua tugas disampaikan dengan baik. Jadi mantap ya untuk 4 orang ini ya. Dan rata-rata kita semua juga mengerjakan dengan sangat baik ya. Tapi saya mau apresiasi 4 orang ini secara khusus ya. Oke. Kemudian yang kedua adalah waktu Anda mendengar video pembelajaran ini di YouTube, ya, Anda harus lakukan adalah nanti Anda komen di ya di YouTube, ya. Jadi Anda komen nama, nomor, apa yang Anda pelajari hari ini, satu kalimat. Jadi biasanya kalau YouTuber kan subscribe and like, ya kalau saya mewajibkan Anda untuk komen. Ya, nama, nomor, apa yang Anda pelajari sebagai absensi Anda nantinya. Oke, teman-teman ya, jangan lupa ya. Kita akan masuk nilai Kristiani dan norma. Ya, dua istilah yang menurut saya sangat penting. Meskipun nanti banyak definisi dan banyak istilah-istilah. Tetapi saya rasa kita harus belajar ya. Saya akan mulai dulu dengan nilai Kristiani. Apa yang dimaksud dengan nilai Kristiani? Adalah sesuatu, ya nilai ya, maksudnya sesuatu yang dianut oleh seseorang atau sekelompok masyarakat yang dapat dijadikan sebagai landasan, alasan, dan motivasi untuk bertindak. Nah, teman-teman, nilai sangat penting sekali. Seringkali semua tindakan kita ya, adalah tindakan yang punya alasan atau motif di belakangnya. Dan biasanya itu adalah nilai yang kita anut. Ya, karena apa yang kita percayai dengan sungguh-sungguh, apa yang kita yakini, itulah yang menjadi penggerak pendorong bagi tindakan kita. Dan itu adalah nilai yang selalu kita pegang. Nah, makanya kita harus belajar topik ini ya, karena ini adalah topik yang perlu kita uji bersama ya, nilai apakah yang sesungguhnya ada yang saya anut di dalam hidup saya. Oke. Nah, menurut Bambang Daruso, ya, ada 3 sifat nilai yang penting, ya. Yang pertama adalah yang dia sebut sebagai sifat abstrak. Jadi nilai itu mempunyai sifat abstrak. Misalnya, kejujuran, kebaikan, itu adalah nilai. Tetapi nilai kejujuran, kebaikan, itu abstrak, tidak bisa Anda pegang. Tetapi semua orang harus meyakini itu ada. Kalau tidak ada, maka berbahaya sekali. Betul ya, teman-teman ya.
Dan kejujuran, kebaikan ini meskipun abstrak, tapi bisa dirasa oleh indera kita. Bahkan bisa dirasa oleh hati kita. Nah, itu yang paling penting ya. Oke, sifat yang kedua adalah normatif. Jadi nilai itu punya sifat normatif, artinya dia punya sifat ideal, ya, punya satu pengharapan, satu cita-cita. Apa yang Anda harapkan? Makanya ketika Anda mengharapkan pasangan Anda atau orang yang Anda kasihi ataupun teman Anda bertindak ya dengan jujur atau dengan setia, itu artinya Anda punya nilai terhadap yang mau Anda terapkan ya, yang Anda harapkan dari orang lain. Itu adalah idealistis Anda tentang nilai. Dan setiap orang selalu punya. Makanya ada nilai-nilai tertentu yang tidak bisa Anda kompromikan di dalam hidup Anda. Ya. Dan saya mau katakan orang yang kompromi nilai itu biasanya orang yang double standard. Jadi dia pengen orang lain mempunyai nilai begitu, tapi dia sendiri nggak mau. Dan orang yang demikian tentu saja bukan orang yang punya nilai yang bagus ya. Jadi teman-teman, nilai itu normatif. Yang ketiga itu adalah nilai itu adalah motivasi ataupun alasan bagi kita untuk bertindak. Jadi karena nilai tertentulah maka kita bisa bertindak dan bisa melakukan satu tindakan ya. Jadi teman-teman, itu tiga sifat yang penting yang disampaikan oleh Bambang ya, Daruso ya. Saya kasih contoh misalnya nilai-nilai apakah yang harus ada di dalam foto-foto ini atau di dalam satu pertandingan atau olimpiade. Tentu saja satu pertandingan atau olimpiade itu harus ada nilai-nilai ya, sehingga orang bisa bertanding dengan baik ya, menurut aturan tertentu dengan baik. Aturannya banyak, setiap pertandingan olahraga punya aturan berbeda-beda, tetapi setiap aturan itu pasti punya nilai di belakangnya. Dan misalnya nilai-nilainya adalah sportivitas. Jadi nilainya misalnya menjunjung tinggi kompetisi yang sehat ya. Nilainya misalnya adalah latihan, ya, konsisten, semuanya harus ada di dalam atlet, harus ada di dalam orang yang mengikuti satu olimpiade. Jadi nggak bisa sembarangan misalnya saya mengatakan kepada pemerintah, saya mau ikut olimpiade lah, ya. Pokoknya saya mau ikut aja lah, ikut song-song lah, ya. Yang penting saya ikut. Nggak bisa begitu, karena harus ada nilai-nilai tertentu yang Anda harus kejar ataupun yang Anda harus capai untuk mengikuti olimpiade. Oke, teman-teman ya. Dan secara filosofis, nilai itu dapat dibedakan menjadi tiga. Ya. Yang pertama yang disebut sebagai logika. Jadi ada nilai yang di dalam logika ya. Jadi kebenaran nilai karena benar secara logis. Jadi teman-teman sekalian, pada saat seseorang berbicara tidak logis, maka Anda akan langsung mengatakan bahwa, apa yang Anda bicarakan? Ya, yang Anda bicarakan itu tidak bernilai sama sekali karena tidak logis. Ya, dia sembarangan ngomong, ya tidak masuk logika, tidak masuk common sense ya. Lalu Anda mengatakan itu ngomongan Anda sama sekali tidak bisa saya nilai ya, atau tidak ada nilainya ya. Itu ya. Yang kedua adalah nilai estetika. Ya, estetika, dia punya sifat estetika, keindahan satu objek. Ya, dan biasanya itu lebih bersifat subjektif, tapi itu penting sekali teman-teman sekalian. Ya, yang ketiga adalah etika atau moral, yaitu kebaikan, kejahatan dari suatu motif atau tindakan. Jadi nilai itu ketika Anda melakukan satu tindakan, ya, bisa dinilai tindakan itu etis atau moral, ada kandungan moralnya. Ya, misalnya teman-teman, Anda perhatikan gambar ini. Ya, ini adalah gambar ilustrasi dari begal, tindakan begal. Yang ironisnya, ya sayang sekali banyak terjadi juga di kota Medan. Ya, dan teman-teman, pada waktu Anda lihat gambar itu, Anda langsung punya penilaian tertentu bahwa tindakan ini adalah tindakan yang tidak benar dan tindakan ini harus dihukum. Sudah pasti. Anda nggak bisa mengatakan bahwa ini tindakan yang netral
atau bahkan tindakan yang baik, nggak mungkin, ya. Karena pada waktu kena kepada Anda juga pasti akan langsung mengatakan bahwa itu tindakan yang jahat sama ya, yang sama sekali jahat ya. Oke. Lalu kemudian ada satu peristiwa yang terjadi di Amerika, yaitu seorang sakit, ya Anda yang mengatakan sakit jiwa ya, masuk ke sekolah lalu dia menembaki semua orang dan akhirnya ada 27 orang yang meninggal. Nah, teman-teman, meskipun nanti dia didiagnosa sebagai orang yang sakit jiwa, tetapi secara penilaian kita akan menilai bahwa tindakan yang dia lakukan tetap salah, tidak bisa dibenarkan, ya. Dan juga ISIS ya, yang melakukan satu tindakan yang sangat kejam sekali, membunuh orang, ingin memusnahkan agama orang lain. Ya, itu sama sekali tidak bisa dibenarkan secara nilai ya. Kemudian ini adalah satu tokoh yaitu Adolf Hitler ya, nah, yang membantai 6 juta orang Yahudi. Nah, teman-teman, pada waktu Anda mendengar kisahnya, Anda tidak akan berpendapat dia adalah orang yang baik. Anda tidak akan mengatakan, wah, Hitler, dia adalah seorang tokoh yang luar biasa. Karena dia sudah membantai eh, 6 juta orang Yahudi. Wah, dia adalah tokoh yang harus dikagumi. Tidak bisa. Karena Anda langsung menilai tindakannya yang kejam membantai 6 juta orang Yahudi. Dan itu tindakan yang tidak bisa kita terima. Ya, oke, teman-teman. Jadi nilai itu ada logika, ada estetika, dan juga ada etika atau moral. Ya, oke. Satu lagi ya, pembagian menurut Noto Negoro, nilai itu terbagi atas 3. Ya, ya ini banyak pembagiannya nilai. Yang pertama adalah material, yaitu yang berguna bagi kehidupan jasmani manusia. Ya. Yang kedua adalah nilai vital yang harus ada bagi manusia untuk bisa beraktivitas. Ya. Yang ketiga itu adalah yang disebut sebagai nilai kerohanian. Nah, teman-teman, itulah yang disebut dengan nilai kebenaran, keindahan, dan kebaikan. Jadi tiga ini penting sekali bagi Noto Negoro ya. Dan itu membentuk kerohanian seseorang. Ya, jadi orang yang rohani itu adalah orang yang memperhatikan kebenaran, keindahan, dan kebaikan. Nah, teman-teman, coba perhatikan gambar ini ya. Ya, ini gambar yang bagus. Ya, coba Anda perhatikan. Wow, alamnya luar biasa sekali. Bayangkan ini foto rumah kita ada di sini. Eh, mungkin kita akan, wah ini bagus sekali ya. Kemudian ini adalah tempat wisata di Yunani. Saya nggak tahu apakah kita udah pernah ke sana, tapi ini sangat bagus sekali. Ya, nah teman-teman, pada waktu Anda melihat foto-foto ini, Anda akan menilai ada satu nilai yang indah di dalamnya. Dan ini adalah nilai yang penting ya, di dalam diri manusia. Makanya tempat-tempat yang indah seperti ini dihargai dengan nilai yang lebih tinggi, yang sangat tinggi. Dan pada waktu Anda mau berwisata ke tempat ini, Anda harus membayar mahal. Ya, itu karena tempat ini punya nilai estetika yang luar biasa tingginya. Ya, dan manusia bisa menilai itu. Ya, wah, pada waktu kita pergi ke tempat ini, kita harus membayar sesuatu ya, karena itu sangat bernilai sekali ya, termasuk juga barang-barang yang berkualitas tinggi ya. Oke, ada seorang yang bernama Mak Rocco. Dia adalah seorang pelukis ya, teman-teman. Pelukis yang lukisannya dijual dengan sangat mahal sekali. Yang mulai dari ratusan ribu dolar sampai jutaan dolar Amerika. Nah, teman-teman, apa yang dia lukis? Saya kasih lihat ya. Ini yang dia lukis, teman-teman. Mungkin kita akan membayangkan lukisannya adalah lukisan yang rumit sekali, lukisan yang wah begitu banyak elemen-elemen di dalamnya. Tetapi yang Mak Rocco lukis itu adalah seperti lukisan ini. Dan kadang-kadang lukisannya cuma berganti warna.
Ya ini misalnya biru ya, kemudian magenta ya, ada warna-warna merah ya. Lalu dia ganti, nanti merahnya di bawah, ungu ya, aneh. Dan selalu terdiri dari 3 warna atau 2 warna. Dan teman-teman, dengan gambar begini, s- orang yang suka seni melihat sesuatu nilai di dalamnya. Dan mereka rela mau membayar sampai jutaan dolar Amerika. Lukisan ini, teman-teman, Anda tahu terjual berapa? 75 juta dolar Amerika. Bayangkan teman-teman, lukisan seperti ini. Mungkin anak saya yang kelas 1 SD juga bisa melukis seperti ini. Ambil krayon, lalu dia tinggal warnai, ya biru, merah, ya hitam, ya dan sebagainya. Lalu saya jual kepada seniman ya, orang yang suka seni. Ya, nggak usah 75 juta lah dolar. Saya jual 100.000 aja atau 10.000 aja. Saya rasa nggak ada yang mau beli juga. Tapi ini lukisannya 75 juta dolar, teman-teman. Bukan 75 juta rupiah. 75 juta rupiah saja. Saya yakin kita masih mikir-mikir untuk beli. Bukan mikir-mikir, nggak mau beli. 7,5 juta rupiah saja. Kita masih mikir-mikir. 750.000 rupiah. Kita masih mikir-mikir. Ini 75 juta dolar Amerika. Nah, teman-teman, tetapi orang yang eh, mempunyai nilai seni, dia akan melihat ini sebagai mahakarya seni. Dan dia rela mengeluarkan 75 juta dolar. Anda tinggal kalikan. Nah, teman-teman, itulah hebatnya nilai. Dan saya mau kasih tahu, ya, ada yang lebih bernilai daripada sekedar lukisan. Ini cuma lukisan, ya, tetapi sebenarnya kita manusia adalah manusia yang punya nilai yang luar biasa, yang kita eh, diturunkan dari pencipta. Ya, teman-teman, pada waktu Allah menciptakan Adam dan Hawa, menciptakan manusia, kita punya nilai yang datang daripada Tuhan, yaitu nilai yang Tuhan berikan sebagai gambar dan rupa Tuhan yang Tuhan ciptakan di dalam diri kita. Ya, makanya misalnya Anda pergi ke pajak, ya Anda lihat ada daging-daging, ada daging ayam, daging babi, daging sapi, Anda beli, ya biasa-biasa saja kan? Betul ya? Tapi kalau Anda pergi ke pajak, ya ini andaikan saja, lalu kemudian Anda melihat di pajak itu ada daging manusia, ada tangan manusia, ya ada kepala manusia dijual. Wah, saya ngomong begitu saja, mungkin Anda udah mual dan mau muntah. Kenapa teman-teman? Karena manusia berbeda dengan hewan dan tumbuhan. Karena kita punya nilai yang ketika kita melihat ada daging manusia yang digantung, itu seharusnya tidak demikian. Manusia seharusnya tidak diperlakukan dengan cara demikian. Itulah yang saya sebut sebagai nilai yang ada di dalam diri kita. Ya, nilai yang diturunkan dari pencipta. Nah, teman-teman sekalian, Allah sebagai pencipta tentu saja punya nilai kekekalan, nilai yang sangat murni. Ya, kekudusan, kesucian, kebenaran, keindahan semuanya. Dan pada saat Allah menciptakan manusia, Allah berkenan memberikan nilainya di dalam hidup kita. Makanya atas dasar itulah kita bisa menilai segala hal ciptaan di dalam dunia ini. Bahkan Tuhan memberikan kepada manusia kemampuan, otoritas untuk berkuasa atas alam. Nah, itu pentingnya nilai. Dan itu membuktikan bahwa manusia itu adalah ciptaan Tuhan yang mulia sekali. Yang segambar dan serupa dengan Allah. Nah, teman-teman sekalian, karena itu nilai kita itu diturunkan dari gambar Allah.
Dan saya mau katakan kepada kita semua, Anda sangat bernilai sekali, Anda sangat berharga. Makanya karena our value is derived, is coming from the image of God, that makes you so precious. Itu membuat Anda menjadi sangat berharga sekali. Ya. Setiap orang Anda sangat berharga, teman-teman. Jangan memandang rendah diri Anda. Karena Anda punya nilai yang datang daripada Allah. Dan karena kita sangat berharga, maka kita punya potensi yang telah Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Dan potensi itulah yang akhirnya membuat kita mempunyai tujuan di dalam hidup. Jadi hidup kita bukan hanya sekedar soal makan atau minum. Ya. Itu yang dipikirkan oleh hewan-hewan, yang dipikirkan oleh tumbuhan, hanya sekedar yang penting bisa hidup, bertahan, makan, minum, selesai. Tidak. Ya, kita adalah manusia yang berharga karena kita punya potensi dan akhirnya membuat kita punya tujuan hidup ini. Jadi teman-teman sekalian, karena kita punya nilai yang datang dari Tuhan, maka itu membuat kita mempunyai satu potensi ya, potensi yang ada di dalam diri kita yang akhirnya membuat hidup kita menjadi hidup yang bertujuan, teman-teman, bukan hidup yang tanpa tujuan. Ya, ini penting sekali. Ya. Makanya hari ini kita belajar tentang nilai-nilai dan saya sangat berharap kita punya nilai-nilai yang penting, yang kita pegang, yang kita percayai. Ya, kadang-kadang tidak bisa kita kompromikan. Ya, jadi beberapa nilai Kristen yang penting, ya, yang pertama adalah kebenaran. Jadi kebenaran itu adalah ajaran bagaimana kita eh, mempunyai ajaran benar, cara hidup yang benar, lalu kemudian digabungkan menjadi integritas di dalam hidup kita. Nah, teman-teman, setiap orang pasti ingin ajaran yang benar. Ya, ketika Anda diajar oleh guru matematika, Anda pasti ingin ajaran yang benar. Ya, tidak mungkin Anda diajar oleh guru matematika lalu diajar salah lalu Anda terima-terima. Ya, nggak apa-apa lah salah. It's okay. Nggak bisa begitu, teman-teman. Ya, Anda harus setiap orang pasti mengejar ajaran yang benar, termasuk di dalam agama, termasuk di dalam hidup. Ya, oke. Yang kedua, nilai yang paling penting di dalam Kristiani itu adalah kesalehan, yaitu bagaimana kita bertindak sesuai dengan kehendak Allah. Yang ketiga adalah kekudusan, bagaimana kita menghindari dosa dan menjaga kesucian hidup kita. Yang keempat itu adalah kesetiaan. Ya, ini adalah nilai yang paling penting, teman-teman. Ya, tetap konsisten dalam menjalani sesuatu, ya, tetap eh, melakukan sesuatu dengan setia, ya. Dan itu nilai yang kita harapkan juga dari orang lain. Sudah pastilah Anda mencari pasangan yang setia, ya, tidak ada orang yang ingin pasangan yang tidak setia, ya. Kemudian kejujuran, bagaimana Anda dapat dipercaya, ya, di dalam segala hal. Dan ini adalah nilai-nilai yang sangat penting, ya. Kemudian yang terakhir adalah kasih. Kasih adalah kegenapan dari seluruh tindakan dan hukum yang ada di dalam dunia ini. Dan di dalam kasihlah, maka ada kejujuran, ada kesetiaan, ada kekudusan, ada kesalehan, ada kebenaran di dalamnya. Makanya kasih itu begitu penting. Ya, ketika Anda mengasihi seseorang, Anda akan setia kepada dia. Ketika Anda mengasihi seseorang, Anda akan jujur terhadap dia. Dan ketika Anda tidak jujur, berarti ya apakah Anda mengasihi dia atau tidak? Nah, teman-teman sekalian, itu nilai Kristen yang penting, yang ingin Lause sharingkan pada hari ini ya. Oke, kita masuk lagi, yaitu ke norma ya. Jadi, teman-teman sekalian, nilai dengan norma agak berbeda ya. Norma itu adalah penilaian suatu kelompok atau seseorang dalam kesepakatan cara hidup dan standar hidup yang berlaku bersama. Nah, maksudnya adalah Anda punya nilai, lalu kemudian Anda wujudkan di dalam aturan, kesepakatan cara hidup. Ya, dan akhirnya Anda bersama-sama hidup di dalam kesepakatan itu ya. Oke, itulah norma ya. Makanya di dalam norma bukan hanya sekedar aturan saja,
tetapi di belakang itu ada yang paling penting, yaitu nilai yang mendasari norma, ya. Nilai itu adalah landasan atau basis basic yang dijadikan batasan atau ukuran dalam norma. Ya. Jadi norma itu adalah ukuran, aturan, kaidah, peraturan, tata cara dalam kehidupan masyarakat yang disepakati bersama dalam nilai-nilai tertentu. Nah, teman-teman sekalian, makanya apa yang Anda percayai, apa yang Anda yakini, itu akan mempengaruhi tata cara atau cara Anda bertindak. Atau mempengaruhi Anda mengatur aturan. Misalnya, ya, Anda pacaran, ya, waktu Anda pacaran, Anda tentu saja punya aturan dengan pacar Anda. Misalnya Anda orang yang sangat tidak suka terlambat. Ya, jadi Anda harus mengatur dengan pacar Anda. Kalau pacar Anda suka terlambat, berarti ada nilai yang berbeda. Makanya Anda harus menyamakan itu, lalu mengatakan bahwa kita harus atur aturan kaidah bersama. Sehingga kita punya nilai yang sama, ya. Oke, untuk bersama-sama bisa pacaran bersama dengan baik. Ya, oke, teman-teman sekalian. Ya, jadi ada beberapa macam norma, umumnya ada 6 ya. Yang pertama itu adalah norma sosial. Bagaimana aturan sosial dalam berrelasi dengan sesama ya. Yang kedua adalah norma agama. Bagaimana kita bertoleransi, kemudian menghargai tenggang rasa terhadap agama orang lain. Yang ketiga adalah hukum. Bagaimana eh, mengatur aturan atau hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Yang keempat itu adalah kesusilaan, yaitu kita tidak melecehkan atau kita menghormati orang lain ya. Kemudian kebiasaan, tata cara hidup yang diterima bersama. Nah, teman-teman, contoh kebiasaan kalau ini contohnya saya rasa kita langsung jelas ya. Tapi contoh kebiasaan itu misalnya Anda diundang untuk eh, pernikahan ya. Jadi Anda diundang, teman Anda menikah, ya pada waktu Anda diundang, ada kebiasaan, ada norma yang harus Anda lakukan. Misalnya Anda harus kasih angpau. Itu adalah norma. Jadi Anda nggak bisa diundang, Anda datang lalu Anda makan, selesai makan, siap pulang, ya udah selesai. Tidak bisa. Anda harus punya norma ya, yang disepakati oleh orang-orang Tionghoa misalnya Chinese. Yaitu Anda harus kasih angpau. Ampaunya lebih bagus berwarna merah. Ya. Dan itu adalah norma yang sudah disepakati bersama. Oke, teman-teman ya, itu kebiasaan ya, contoh norma kebiasaan. Kemudian norma kesopanan, ini udah jelas juga ya bagaimana cara berpakaian kita ada istiadat di dalam satu budaya, yang berjabat tangan, ya membungkukkan kepala ya, itu adalah norma-norma kesopanan ya. Oke, ya. Terakhir adalah kita masuk apa perbedaan nilai dan norma. Ada 4 perbedaan yang penting ya teman-teman. Yang pertama, nilai itu bersifat abstrak. Jadi, eh, nilai itu abstrak, sedangkan norma itu konkret. Artinya bisa dilakukan, ada aturan, peraturan yang tertulis. Sedangkan nilai itu diyakini, abstrak. Yang kedua adalah nilai itu universal. Dan seharusnya memang universal. Artinya berlaku di mana saja. Kejujuran itu universal. Gak mungkin orang mengatakan, saya akan menghargai orang yang mencuri. Pencuri, ya. Tidak mungkin ya. Karena itu universal. Kemudian, norma itu spesifik. Berlaku di dalam budaya tertentu, di dalam masyarakat tertentu ya. Oke. Kemudian nilai itu mutlak. Mutlak absolut. Jadi berlaku untuk selamanya. Ya, nilai menghargai hidup, nilai bagaimana kita toleransi, nilai bagaimana setia, itu mutlak, teman-teman. Dan harus dilakukan. Ya, sedangkan norma itu relatif. Misalnya norma kesopanan, di satu tempat kesopanan itu begini, tapi di tempat lain Anda tidak harus lakukan lagi, karena sudah berbeda normanya. Kemudian bersalah, ya. Nilai itu kalau Anda melanggar itu menimbulkan rasa bersalah di dalam diri Anda.
ya, rasa tertuduh saya melakukan hal yang salah. Sedangkan norma itu ada sanksi, sanksi sosial ataupun bukan sosial saja, tetapi sanksi hukum, ya. Jadi teman-teman sekalian, ini adalah perbedaan nilai dan norma. Ya, jadi nilai itu selain sebagai basic landasan norma, tetapi juga ada perbedaan yang penting dan 4 perbedaan ini ya. Oke, teman-teman. Jadi nanti eh, Anda bisa ke Google Classroom, ya kemudian ada tugas di sana, Anda nyatakan pendapat Anda. Oke, teman-teman ya. Kita sampai di sini ya. Ya, thank you untuk kita semuanya yang sudah mendengar Lause untuk menerangkan ya dan juga ngoceh-ngoceh di sini ya. Jadi teman-teman tetap semangat ya untuk belajar pembelajaran online ya. Jangan lupa ya di dalam channel YouTube Anda tulis komen ya. Ketik komen ya, nama, nomor, apa yang Anda pelajari hari ini satu kalimat. Kemudian ke Google Classroom untuk kerjakan tugas dan di-submit hari ini. Oke, teman-teman, kita sampai di sini. Tetap semangat, stay strong, stay healthy. Ya, stay safe semuanya ya. Tuhan memberkati kita. Amin.